Demikian juga tentang keutamaan-keutamaan surat Yasin. Bahwasanya surat Yasin itu adalah jantungnya Al-Quran. Ya, surat Yasin itu jantungnya Al-Quran. Itu juga hadis yang lemah. Bahkan para ulama sepakat mengatakan bahwa semua hadis yang menunjukkan tentang keutamaan surat Yasin, semuanya kalau enggak dhaif, maudhu'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan kepada kita nikmat-nikmatnya yang begitu banyak sehingga di pagi hari ini kita dikumpulkan bersama oleh Allah di salah satu rumah-rumahnya, di salah satu taman-taman surganya yang ada di dunia. Kita di pagi hari ini mengawali pagi ini dengan ibadah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat subuh secara berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan mengkaji kitab para ulama. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal saleh kita dan menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Sittu Durar min Usuli Ahlil Athar atau 6 landasan ad-da'wah as-salafiyah yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi hafizahullahu taala. Kita sudah berada di penghujung kitab ini. Ya, meskipun secara ikhtisar, secara ringkas kita membahas kitab ini, namun insya Allah tidak keluar dari poin-poin inti yang disampaikan oleh penulis di sini. Telah berlalu 5 landasan yang sudah sama-sama kita pelajari meskipun secara ringkas. Landasan yang pertama adalah ikhlasuddini lillah, yaitu memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian landasan kedua, at-thariqu wahid, jalan kebenaran itu hanya satu saja, yaitu jalannya Nabi dan para sahabatnya. Kemudian yang ketiga adalah ittiba'ul kitabi was sunnah ala fahmis salaf, mengikuti Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman para salafus saleh. Kemudian yang keempat, nailus su'dat bil ilm, meraih kejayaan umat dengan cara menuntut ilmu syar'i. Kemudian yang kelima, terakhir kemarin adalah yaitu ar-raddu 'alal mukhalif minal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, membantah orang-orang yang menyimpang itu termasuk di dalam al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, amar ma'ruf nahi munkar. Nah, sekarang kita masuk ke al-aslus sadis, landasan yang keenam, yang terakhir, meskipun itu tidak dibatasi cuma 6 ini saja. Nah, ini hanya sebatas beliau menyebutkan 6 landasan, namun bukan dalam rangka membatasi. Ya, ada landasan-landasan lain yang merupakan landasan dakwah as-salafiyah.
Yaitu seperti misalnya dakwah as-salafiyah yahtamuna bil umuril aqdiyah, misalnya bahwasanya dakwah salafiyah itu senantiasa memprioritaskan perkara-perkara akidah di dalam dakwahnya lebih daripada perkara-perkara lain di dalam agama. Baik, al-aslu sadis, landasan yang keenam adalah at-tasfiyah wa tarbiyah. Ya, at-tasfiyah itu artinya membersihkan, menyucikan, ya, ngeresi'i bahasa kita. Kemudian at-tarbiyah yaitu mendidik. Apa maksudnya? Nah, ini nanti insya Allah akan kita pelajari bersama. Kata beliau, idza tabayyana anna rif'atal ummati marhunatun bil ilmi wal amal wa anna al ummata qad ikhtalafat fihima ikhtilafan katsira wa annahu qad 'allaqa bil islami ma laysa minhu wa annahu la sabila ila takhallusi min adh-dhullil madrub alaina min qurunin illa birruju'i ila ad-dinis sahih. Kata beliau, setelah kita mempelajari, setelah kita menjelaskan dari 5 landasan sebelumnya bahwa kemuliaan umat itu bergantung dari ilmu dan juga amal-amal soleh umat tersebut. Dan kita juga mengetahui bahwa umat Islam itu telah berselisih, telah berpecah belah dengan perpecahan yang banyak. Dan kita juga sama-sama mengetahui sebelumnya bahwa ternyata agama Islam disusupi perkara-perkara yang bukan termasuk bagian dari Islam itu. Dan kita juga sama-sama tahu, kata beliau, tidak ada jalan yang bisa mengeluarkan umat Islam dari keterpurukan sekarang ini, kecuali jawabannya adalah dengan mereka rujuk kembali kepada agama Islam yang sahih, agama Islam yang murni. Kama rawa Ibnu Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Ini sebagaimana yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabaya'tum bil 'ina wa akhadtum adnabal baqar wa raditum biz zar' wa taraktumul jihad, sallatallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu 'ankum hatta tarji'u ila dinikum." Kata Nabi SAW, apabila kalian, wahai umat Islam, sudah atau sering atau bahkan terbiasa melakukan jual beli inah. Ada yang tahu apa jual beli inah? Ada yang pernah tahu apa jual beli inah? Jual beli inah termasuk di antara jual beli riba, yaitu seseorang cari utangan. Langsung dicontohkan saja. Misalnya antum butuh uang. Antum datang ke saya, minjem uang. Berapa mungkin? 1 juta aja lah. Antum minjem uang 1 juta. Kemudian saya bilang, waduh mas, purane mas. Saya nggak punya uang 1 juta. Tapi ngene wis, saya punya solusi. Oh ya, gimana caranya? Ini saya punya jam tangan nganggur. Ya kan? Ini saya berikan kepada Anda jualan. Ya, jual dengan harga 1 juta atau lebih. Ya, jual barang ini. Saya tahu bahwasanya Anda nggak mungkin bisa menjual ini dengan harga segitu. Ya, Anda nggak akan mungkin bisa menjual jam ini dengan harga segitu. Saya tahu karena ini harganya kecil. Mungkin 50.000, 100.000 mungkin. Maka Anda mencoba menjual. Sampai tawak nonang konco-konco. Belum lagi jam tangan 1 juta. Larangnya. Akhirnya sampai gak dapat. Nah, saya sebagai pemilik jam tangan mengatakan, wis ngene wis. Jam tangan itu saya beli aja. Padahal punya saya sendiri itu. Jam tangan itu saya beli saja. Saya beli tapi harganya 500.000. Ya mending kon timbangnya gak oleh nggak dapat pembeli. Ya, sedangkan kau sudah punya utang denganku, jam tangan ini seharga berapa tadi? 1 juta. Itu sudah utang itu 1 juta itu. Nah, daripada ada yang beli, mending tak beli aja 500.000. Hanya dibeli 500.000 sama dia. Wis.
Hah? Ya, dibeli sama dia 500.000. Berarti sisa berapa? Ya, berarti sisa 500.000 plus tambah jam tangannya tadi. Berarti dia untung berapa? 2 juta totalnya. Paham ya? Ini namanya jual beli inah. Orang ngelihat, oh enggak, ini bukan akad utang piutang ini. Ini akadnya jual beli kok. Tapi di dalamnya ada apa? Ada riba di situ. Baik, ini bukan pembahasan kita. Intinya Nabi SAW menggambarkan bahwa umat Islam mereka sudah terbiasa melakukan jual beli secara riba. Meskipun bukan cuma jual beli inah ini saja. Jenis-jenis riba yang lain. Kemudian wa akhadtum adnabal baqar wa raditum bizzara. Dan kalian tamak dengan peternakan kalian dan zara, apa sawah itu? Pertanian kalian. Artinya kalian tamak dengan dunia kalian. Wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad dengan segala macam bentuk-bentuk jihad. Termasuk diantara jihad adalah talabul ilmi. Menuntut ilmu syar'i itu termasuk jihad. Bahkan Imam Ibnu Qayyim mengatakan afdalul jihad. Ya, semulia-mulianya jihad adalah menuntut ilmu syar'i. Baik, apabila kalian sudah meninggalkan itu jihad dan kalian jual beli dengan riba dan kalian tamak dengan dunia kalian, maka kata Nabi, Allah akan menghinakan kalian. Allah akan timpakan kehinaan kepada kalian. Dan Allah tidak akan mencabut kehinaan itu dari kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian. Ya, maksudnya kembali kepada agama Islam yang murni. Kata beliau, wa huwa ruju' ila safa'il wahyain. Yaitu kembali kepada dua wahyu, Alkitab was sunnah ala fahmi salafis saleh. Yaitu Al-Quran dan sunnah berdasarkan pemahaman para salafus saleh. Wa idza qadim taddat yadut tahrif ila safa'il Islam hatta lawathathu wa ila jamali hatta syawwahathu kanat tasfiyatuhu min kulli dakhilin min aujabil wajibat. Dan kalau kita tahu bahwa agama Islam ini sudah diselewengkan oleh tangan-tangan nakal, sudah disimpangkan, diselewengkan oleh tangan-tangan nakal, sehingga Islam ini terkotori dengan penyimpangan-penyimpangan itu tadi. Demikian juga keindahan Islam itu ternodai dengan penyimpangan-penyimpangan tersebut. Maka berarti tasfiyah menjadi perkara yang sangat-sangat diwajibkan. Apa tasfiyah tadi artinya? Membersihkan. Ya, dan itu nyata terjadi di zaman kita sekarang. Betapa benar sabda Nabi SAW, Islam dikotori. Keindahan Islam ternodai oleh tangan-tangan nakal tadi dari kalangan ahli bidah. Wa madamal haqqu alladhi ba'athallahu bihi nabiyahu sallallahu alaihi wasallam madmunal baqa ila yaumi tubaddalul ardu was samawat bi dhimanillahi alqa'il inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Maka kata beliau, kita diwajibkan melakukan tasfiyah, bersih-bersih. Islam dibersihkan ini. Kenapa? Karena Allah masih menjamin bahwa agama Islam ini, agama Islam yang murni ini akan tetap senantiasa ada, akan tetap senantiasa dijaga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau agama Islam ini sudah tidak ada jaminan dijaga sama Allah, maka tasfiyah itu seakan-akan perkara yang sia-sia. Ngapain tasfiyah? Kan Islam ini sudah nggak dijaga sama Allah. Seperti Anda misalnya mentasfiyah agamanya Nabi Musa. Penting nggak? Nggak penting. Kenapa nggak penting? Karena Allah sudah tidak menjaganya lagi. Allah biarkan agamanya Nabi Musa disimpangkan. Allah biarkan agamanya Nabi Musa yang asli hilang di telan bumi. Tapi kalau Islam yang sahih, Islamnya Nabi SAW senantiasa dijaga oleh Allah kemurniannya. Dalilnya firman Allah dalam surah Al-Hijr ayat yang ke-9. Allah mengatakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaga Al-Quran itu. Penjagaan Allah terhadap Al-Quran itu bukan hanya menjaga kiroahnya saja,
Orang kadang memahami ayat ini Allah menjaga Al-Quran, yang dijaga itu cuma bacaannya saja, sehingga tidak ada orang yang nambah-nambahi Al-Quran, ya kan? Ada orang yang ngurang-ngurangi ayat, nambah-nambahi ayat, bisa nggak? Nggak bisa, karena dijaga sama Allah. Ya, ini salah satu sisi penjagaan Allah terhadap Al-Quran itu, yang dijaga kiroahnya, teksnya, originalitas teksnya dijaga sama Allah. Nah, dengan cara apa? Allah menjaga kemurnian bacaan Al-Quran itu sehingga tidak ada yang nambah-nambahi dan ngurang-ngurangi itu. Dengan cara apa Allah menjaganya? Nah, dengan cara Allah jadikan Al-Quran ini mudah dihafal. Ya, banyaknya para hufaz, para penghafal Quran, sampai anak-anak kecil mereka hafal Quran. Itu bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Di satu sisi. Nah, di sisi yang lain, Allah bukan cuma menjaga teksnya saja. Tapi yang dijaga sama Allah juga apanya? Bukan tekstualnya saja yang dijaga sama Allah. Tapi pemahamannya, tafsirnya, itu juga dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Kalau tadi dengan cara Allah munculkan para penghafal Al-Quran. Nah, kalau ini Allah menjaga tafsir Al-Quran dari penyimpangan-penyimpangan. Sehingga kalau ada yang ingin menyelewengkan tafsir ayat-ayat di dalam Al-Quran, maka Allah jaga sehingga penyimpangan itu tidak sampai menodai kesucian tafsir Al-Quran itu. Dengan cara apa? Nah, munculnya para ulama-ulama yang meluruskan penyimpangan tadi. Ya, Allah munculkan ketika orang-orang ahli bidah, Jahmiyah, Mu'tazilah, mereka ini Qur'annya sama nggak teksnya dengan kita? Sama. Bahkan Rafidhah sama Qur'annya dengan kita. Ya. Tapi yang beda apanya? Pemahamannya. Ketika mereka memunculkan tafsir yang menyimpang, tafsir yang sesat, maka Allah tidak tinggal diam. Allah munculkan para ulama-ulama yang senantiasa membela kemurnian pemahaman Al-Quran tadi, kemurnian tafsir Al-Quran tadi. Dengan apa? Ar-Rad, dibantah mereka, diluruskan kesalahan mereka. Bukan terus diem-dieman, kayak sebagian orang, oh nggak apa-apa, hormati perbedaan pendapat. Ya, ikhtilaf, perbedaan pendapat itu indah katanya. Tidak. Tapi dijaga kemurniannya. Nah, itu dengan cara tasfiyah tadi, dimurnikan. Wa idza dabbat tahrif ila qaumin wa syahat manahijuhum 'anit tasfiyah asabathum hayratun la yufarriquna ma'aha baina halalin wa haram. Kata beliau, kalau penyimpangan-penyimpangan itu sudah merasuk dalam tubuh kaum muslimin dan tidak ada yang melakukan tasfiyah, maka bisa dipastikan umat Islam akan terombang-ambing di atas kebingungan. Mereka tidak bisa membedakan antara yang halal dan yang haram. Nggak bisa membedakan antara tauhid dengan syirik. Nggak bisa membedakan antara sunnah dengan bid'ah. Ya. Kalau kotoran-kotoran tadi dibiarkan, maka nggak ada bedanya. Ya. Ibarat seperti misalnya, antum kalau misalnya nggak pernah ngepel lantai, ya nggak pernah ngepel lantai, sehingga lantai ini sudah kotor luar biasa, maka Anda tidak akan bisa membedakan mana lantai yang asli dan mana yang kotoran. Dikira itu motifnya lantai itu, paham ya? Apa ya motifnya lantaimu ya? Bisa ada motif gini-gininya gitu, belok-belok, padahal kotoran itu. Tidak bisa membedakan. Ya, kama rawa Muslim an Iyad ibn Himar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dzata yaumin fi khutbatihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam salah satu khutbahnya. Tapi ini hadisnya panjang, kita singkat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inni khalaqtu ibadi hunafa'a kullahum. Sesungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku itu secara asal mereka itu lurus. Tauhidnya lurus, akidahnya lurus. Itu yang disebut dengan fitrah.
Ya, itu yang disebut dengan fitrah. Sebagaimana Nabi mengatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan dalam keadaan fitrahnya, yaitu lurus di atas tauhid. Fa abawahum yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Kemudian kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Nasrani, Yahudi atau Majusi. Nah, kata Nabi, ini hadits qudsi, Allah mengatakan bahwa aku menciptakan hamba-hambaku semuanya itu lurus di atas tauhid. Wa innahum atathumus syayatin fajtalathum an dinihim. Namun kemudian mereka ini, hamba-hambaku ini, didatangi sama syaitan. Kemudian mereka disesatkan oleh syaitan dari agama mereka yang lurus tadi. Wa harramat alaihim ma ahlaltu lahum. Setan itu mengharamkan kepada mereka apa yang aku halalkan. Wa amarathum ayyushriku bi malam unazzil bihi sultana. Dan sesungguhnya setan itu memerintahkan mereka agar mereka berbuat syirik kepadaku dengan apa-apa yang aku tidak pernah perintahkan mereka untuk berbuat syirik tersebut. Jadi memang sudah menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa syaitan itu menyesatkan hamba-hamba Allah dari jalan yang lurus, menyimpangkan, menyelewengkan. Maka dari sini kita tahu pentingnya tasfiyah itu. Kalau tidak ada tasfiyah, menang syaitan itu. Baik, maka ketika itu, tatkala umat manusia, lanjutan dari hadis ini, ketika umat manusia ini dalam kondisi seperti itu, Allah mengatakan, wa innallaha nadhara ila ahlil ard famaqatahum arabahum wa ajamahum illa baqaya min ahlil kitab. Karena sudah saking menyebarnya kesesatan ini, akhirnya Allah tetapkan bahwa semua manusia dalam keadaan tersesat, baik bangsa Arabnya ataupun non-Arabnya, kecuali sebagian dari orang-orang ahlul kitab, Allah masih berikan mereka agama yang lurus. Ini berarti sebelum apa ini? Sebelum diutusnya Nabi SAW. Jadi sebelum diutusnya Nabi, manusia itu dalam keadaan tersesat semuanya. Karena saking masifnya syaitan ini menyesatkan manusia. Semuanya tersesat, kecuali segelintir orang dari kalangan ahlul kitab. Ini ahlul kitab yang masih di atas agama yang murni. Ya, masih di atas agamanya Nabi Isa yang asli, masih di atas agamanya Nabi Musa yang asli. Baik, walamma kanatil jahiliyah. Ini sudah ucapan penulis. Walamma kanatil jahiliyah ala hadzal wasfi alladhi fil hadits ba'atsallahu nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam mukhallisan laha dinaha minasyawaib. Ketika umat manusia dalam kondisi jahiliyah, tersesat mereka itu, maka Allah Azza wa Jalla mengutus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tugas Nabi? Tasfiyah. Iya, Nabi melakukan tasfiyah, membersihkan mereka dari kesyirikan-kesyirikan tersebut, mengembalikan mereka kepada fitrahnya yang asli, yaitu lurus di atas tauhid tadi. Murabbiyan laha 'alal Islam alladzi irtadahu laha rabbuha. Nabi diutus untuk mendidik umat manusia di atas Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, wa 'ala qaidatit tasfiyah wa tarbiyah. Maka Nabi mendidik umat ketika itu dengan kaidah tasfiyah dan tarbiyah ini, yaitu dibersihkan dulu dari syirik, baru kemudian diurui Islam yang benar. Jadi jangan langsung diajarkan Islam yang benar, jangan. Tapi diapakan dulu? Dibersihkan dulu. Atau dalam ungkapan yang lain kata beliau, at-takhliyah qabla tahliyah. Dikosongkan dulu, baru kemudian dihiasi. Itu sama ungkapannya ya. Dikosongkan dulu, baru kemudian dihiasi. Sama seperti orang kalau mau dandan, ibu-ibu biasanya mau make up. Sebelum make up itu diapakan dulu dia? Dibersihkan dulu. Ya, dibersihkan dulu, baru kemudian di make up. Apa jadinya kalau muka belum dibersihkan langsung di make up? Tambah hancur. Iya. Demikian juga rumah,
apabila masih kotor, rumah yang masih ya berdebu dan yang lainnya, tahu-tahu sudah dihiasi dengan hiasan-hiasan. Dikasih wallpaper, dindingnya padahal masih kotor, dikasih wallpaper, dikasih hiasan apa? Kaligrafi, atau dikasih hiasan-hiasan. Bagus, tambah bagus apa tambah elek? Tambah elek. Nggak ada manfaatnya itu hiasan-hiasannya itu. Nah, maka inilah kesalahan sebagian gerakan-gerakan dakwah. Mereka tidak mau melakukan tasfiyah, nggak mau membersihkan umat Islam dari noda-noda syirik, noda-noda bid'ah, tapi langsung loncat ke tahapan berikutnya, apa? Tarbiyah. Umat itu langsung dididik sama mereka. Loh, resi ono dhisik. Bersihkan dulu mereka, kemudian baru dididik. Fafit tauhid, kata beliau, contohnya tasfiyah dan tarbiyah dalam masalah tauhid. La yatarabbal mar'u alaihi saliman hatta yatakhallasa min rawasib syirk. Dalam masalah tauhid, tasfiyah dan tarbiyah itu contohnya adalah yaitu seseorang yang ingin dididik dengan pendidikan tauhid, maka dia sampai kapanpun tidak akan berada di atas tauhid yang benar sampai dibersihkan dulu dari segala macam kesyirikan. Ya, sampai dibersihkan dulu dari segala macam kesyirikan. Sebagaimana ibarat misalnya ini seperti yang diungkapkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam Muqaddimah Al-Qawaid Al-Arba'. Tauhid dan syirik itu sama seperti toharoh dan hadas. Ya, tauhid dan syirik itu sama seperti toharoh dan hadas. Apa jadinya kalau misalnya ada seseorang yang bajunya itu kena najis, kena hadas, kemudian dia berwudu langsung tanpa membersihkan hadasnya tadi, dia langsung berwudu. Kira-kira wudu 1 juta kali bermanfaat nggak bagi dia? Hah? Tidak bermanfaat. Iya, mau wudu pakai air zam-zam sekalipun jamaah. Masya Allah, wudunya pakai zam-zam. Tapi kalau kau tahu ada najis di bajumu, dan itu belum kau bersihkan, kau langsung berwudu, langsung bersuci, gak ada manfaatnya wudumu itu. Maka demikian dengan tauhid. Kalau kita ingin mengajarkan tauhid kepada kaum muslimin, jangan langsung mengajarkan tauhid kepada mereka. Tapi bersihkan dulu mereka dari kesyirikan. Ya, tinggalkan, suruh mereka untuk meninggalkan kesyirikan tersebut. Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 256, "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha." Pendalilannya ada di kalimat yang pertama tadi. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Barang siapa yang kufur terhadap taghut, yaitu segala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, dia kufuri, dia ingkari, ya, dia berlepas diri darinya. Baru kemudian apa? Wa yu'min billah. Baru kemudian dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka harus kufur dulu kepada taghut, kufur dulu kepada yang disembah selain Allah, baru kemudian beriman kepada Allah. Membersihkan syirik, baru kemudian bertauhid. Maka kita jelaskan kepada kaum muslimin, tinggalkan penyembahan-penyembahan kepada selain Allah. Kalian tinggalkan minta-minta kepada kuburan-kuburan keramat. Kalian tinggalkan jimat-jimat, khurafat-khurafat, keyakinan-keyakinan yang syirik. Kalian tinggalkan. Kemudian berimanlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadahlah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Itu dalam masalah tauhid. Contoh tasfiyah dan tarbiyah dalam masalah tauhid. Wa fit tasyri', adapun dalam masalah syariat-syariat, hukum-hukum ibadah, contoh tarbiyah dan tasfiyah dan tarbiyahnya adalah kata beliau, la yatarabbal mar'u alaihi saliman hatta yatakhallasa minal bid'ah. Seorang muslim, dia itu tidak akan bisa berada di atas syariat yang benar, di atas ibadah yang benar, sampai dibersihkan dulu dari segala macam kebid'ahan-kebid'ahan. Ya, dibersihkan dari segala macam bid'ah-bid'ah yang ada padanya, baru dididik dengan sunnah. Walidzalika kana Nabi sallallahu alaihi wasallam
fi kulli khutbati jum'atin ya'muru biluzumid dinis sahih al-mutamathil fil kitabi was sunnah wa yuhadziru mimma yaghushuhu wa yukaddiru safa'ahu wa huwal bid'ah. Karena Nabi SAW saben khutbah Jumat. Ya, disebutkan di sini fi kulli khutbati Jumat. Setiap kali khutbah Jumat, Nabi mewasiatkan para sahabat untuk komitmen di atas Islam yang sahih. Ya, untuk senantiasa komitmen di atas Islam yang sahih. Apa cukup? Tidak. Tapi Nabi juga mewanti-wanti mereka dari bid'ah. Nggak cukup memotivasi mereka berpegang dengan sunnah saja. Ini tarbiyah, iya. Tapi nggak cukup sampai situ. Nabi juga melakukan tasfiyah, yaitu mewanti-wanti mereka dari kebid'ahan. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah. Kata Jabir bin Abdullah itu menggambarkan bagaimana khutbahnya Nabi SAW. Nabi kalau khutbah Jumat itu gimana? Kata Jabir, karena Rasulullah SAW idza khataba ihmarrat 'ainah wa 'ala sautuhu washtadda ghadabuhu ka'annahu mundhiru jaysh wa yaqul sabahakum wa masakum. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, Nabi itu apabila beliau berkhutbah ihmarrat 'ainah, matanya itu sampai memerah. Wa 'ala sautuhu, dan suaranya itu meninggi. Washtadda ghadabuhu, dan meningkat kemarahannya, kemurkaannya. Ka'annahu mundhiru jaysh, seakan-akan Nabi itu seperti seorang panglima yang sedang memperingatkan prajurit-prajuritnya. Ya, itu kalau pernah lihat seorang komandan yang sedang memperingatkan prajurit-prajuritnya, ada kalimatnya itu yang dipakai itu dengan kalimat-kalimat yang lembut. Ya, meskipun orang Jawa itu terkenal dengan kelemah lembutannya. Pak, yang itu monggo agak ke sini, gitu. Ada komandan kayak gitu gimana? Hah? Enggak, keras, tegas. Prajurit-prajuritnya juga demikian. Siap, gitu. Nah, Nabi SAW ketika berkhutbah dengan suara yang lantang, seperti komandan yang sedang mempersiapkan prajuritnya, mewanti-wanti prajuritnya. Kemudian Nabi mengatakan, bu'ithtu ana was-sa'ah kahataini. Aku diutus dengan jarak antara aku dengan hari kiamat seperti dua jari jemari ini. Artinya Nabi diutus sangat dekat dengan tegaknya hari kiamat. Kemudian Nabi mengatakan, amma ba'du fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Ketahuilah, sebaik-baik ucapan adalah firman Allah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi SAW. Ini tarbiyah. Nabi menyampaikan kalimat tarbiyah. Kemudian Nabi melakukan tasfiyah. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Seburuk-buruknya perkara adalah yang diada-adakan. Karena wa kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah itu sesat. Ya, maka dengan demikian Nabi SAW menggabungkan antara tasfiyah dan tarbiyah dalam setiap khutbahnya. Nah, kita ketika sholat, kita berdoa kepada Allah, ihdina as-siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang kau beri nikmat atas mereka. Ya, ini tarbiyahnya. Kita minta kepada Allah agar kita dididik, agar kita diberi petunjuk di atas jalannya orang-orang yang diberi nikmat sama Allah. Nikmat apa di sini yang dimaksud? Nikmat fulus? Nikmat Islam. Siapa orang yang mendapatkan nikmat Islam ketika ayat ini turun? Sahabat Nabi SAW. Kita minta kepada Allah ketika sholat ihdinas siratal mustaqim, kita minta agar kita ditarbiyah sama Allah, dididik sama Allah di atas jalannya para sahabat. Cukup? Amin? Belum, ada tasfiyahnya. Apa tasfiyahnya? Ghairil maghdubi alaihim wala ad-dhalin. Bukan jalannya orang-orang yang kau murkai, dan bukan pula jalannya orang-orang yang
tersesat. Ini apa? Tasfiyah atau tarbiyah? Tasfiyah yang terakhir ini. Tuh, lihat. Sampai ketika berdoa saja, kita meminta kepada Allah dengan tasfiyah dan tarbiyah ini. Wa khulasatu hadhil qaidah. Maka kesimpulan dari kaidah ini, kata beliau, annaha ta'ni tasfiyatul Islam min kulli dakhilin wa tarbiyatun nasi ala hadzal islamil asil. Kesimpulan ringkas dari kaidah yang satu ini, dari landasan yang keenam ini, yaitu membersihkan Islam dari segala macam kotoran-kotoran yang merasuk di dalam Islam itu dan di dalam tubuh kaum muslimin. Ya, dibersihkan. Kemudian mendidik umat Islam di atas Islam yang putih bersih. Ya, di atas Islam yang putih bersih. Tadi ibaratnya, Anda punya botol, ya, botolnya ini ada kopinya, dan Anda ingin botol ini diisi dengan air putih. Maka sebelum Anda tuangkan air putih itu, ngapain dulu? Dituangkan dulu kopinya. Setelah dituangkan, dibersihkan dulu. Ya, sudah bersih, baru kemudian dituangkan air yang bersih tadi. Ya, ini gambaran. Seperti itulah dakwah salafiyah mendidik umat Islam itu. Ai tasfiyatut tauhid minasyirk. Membersihkan tauhid dari segala macam bentuk-bentuk kesyirikan. Was sunnah minal bid'ah. Membersihkan sunnah dari segala macam kebid'ahan. Wal fiqha minal ara'il haditsatil marjuhah. Termasuk di dalamnya membersihkan fikih, yaitu ilmu fikih ini dibersihkan dari segala macam pendapat-pendapat yang keliru atau pendapat-pendapat yang lemah. Jadi kalau dalam masalah fikih itu kita dapati para ulama tergelincir, dan itu wajar. Namanya ulama manusia biasa, kullu bani Adam khata'. Ya, termasuk di antara ulama, ini yang kita bicarakan ulama ahlus sunnah ya, bukan ulama ahlil bidah. Kalau ulama ahlil bidah nggak ditoleh. Tapi yang kita maksudkan di sini ulama ahlus sunnah yang berada di atas tauhid dan akidah yang lurus. Bisa salah nggak dalam pendapat-pendapatnya dalam fikih? Bisa. Nah, kewajiban kita ketika para ulama salah, keliru, dan itu dikoreksi sama ulama yang lain, bukan kita yang mengoreksinya, siapa kita gitu. Itu dikoreksi sama ulama yang lain. Maka pendapatnya yang keliru itu apabila sudah menyebar di antara kaum muslimin, maka kita luruskan. Benar, itu pendapat Syekh Fulan, itu pendapat ulama Fulan, Imam Fulan, tapi itu pendapat yang keliru. Pendapat yang salah, bertentangan dengan dalil-dalil yang sahih. Sudah diluruskan oleh ulama-ulama yang lain. Maka jangan kau berpegang dengan pendapat itu. Ya, tetap hormati ulamanya. Ya, tetap hormati, ambil ilmu-ilmunya yang lain. Selama memang dia masih di atas apa? Di atas sunnah, di atas tauhid, di atas manhaj salaf. Contoh misalnya, Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, beliau punya pendapat di dalam fikihnya bahwasanya khamr itu yang haram hanya yang terbuat dari anggur. Adapun khamr yang terbuat dari kurma yang disebut dengan nabid. Nabid ini air infus. Apa nih air infus ini disuduk pakai? Iya, jadi kurma direndam, nah itu lama kelamaan itu ya fermentasi, tapi dicampur apa gitu itu. Ada campuran-campurannya lagi, masa gitu tok bisa jadi khamr? Pakai gula ya. Nggak sampai bisa menimbulkan jadi khamr itu dicampur apa? Ragi. Anak nggak paham mana. Ya, cuman intinya nabit itu dari situ awalnya itu. Tapi campuran-campurannya apa? Wallahu a'lam. Nah, lama kelamaan itu jadi khamr. Nah, pendapat Imam Abu Hanifah boleh.
Boleh. Dan kita tahu Imam Abu Hanifah adalah seorang ulama yang beliau di atas akidah yang benar, di atas manhaj yang benar, namun tergelincir dalam masalah ini. Keliru dalam masalah ini. Maka apabila pendapatnya Imam Abu Hanifah ini tersebar di antara kaum muslimin, maka kewajiban kita tasfiyah. Dibersihkan. Enggak, itu pendapat yang salah. Keliru. Yang benar apa? Khamr itu apapun, terbuat dari apapun, selama memang dia memabukkan sedikit atau banyak, maka disebut khamr. Dan hukumnya apa? Haram. Ya, kullu muskirin khamrun. Setiap yang memabukkan itu disebut khamr. Wa kullu khamrin haram. Dan setiap khamr itu haram. Sedikit atau banyak. Kandungannya berapapun, ya selama itu memang memabukkan sedikit atau banyaknya, maka haram. Maka ditarbiyah. Yang benar itu pendapat selain beliau. Ya, ini dalam masalah, salah satu masalah fikih saja, sebenarnya masih banyak. Karena kalau kita lihat modelnya sebagian orang ini, memang sukanya mengikuti pendapat-pendapat ulama, tergelincir-tergelincirnya ulama itu tadi. Jadi dicari sama dia pendapat-pendapat yang mengenakkan, yang cocok sama hawa nafsunya. Dilihat, kalau dia ini suka musik, maka dia mengambil pendapat Ibnu Hazm. Ya, bukan ada ulama yang membolehkan musik, Ibnu Hazm. Ya, nah ini ketergelinciran ulama dipegang sama dia, nggak boleh. Ada pendapat-pendapat ulama-ulama yang lain yang lebih di atas dalil, lebih sesuai dengan kebenaran. Kenapa nggak ngambil yang itu? Makanya para ulama mengatakan man tatabba'a tazandaqa. Barang siapa yang suka eker-eker, apa eker-eker? Mencari-cari, ya sukanya mencari-cari ketergelinciran para ulama, kemudian dipegang sama dia, maka dia zindiq. Ya, dia zindiq. Dia beragama sesuai dengan hawa nafsunya. Nggak mau mengikuti kebenaran. Tapi kebenaran itu harus tunduk di bawah hawa nafsunya. Pernah kejadian, ada seorang yang tanya kepada kita, dia ini seorang pengusaha. Dia tanya sama saya, Ustaz, bagaimana hukumnya Ustaz? Saya lupa kasusnya itu gimana, tapi intinya itu riba. Dia bilang, saya melakukan jual beli ini, kemudian barangnya begini, tapi pembayarannya melalui ini gitu. Saya lupa detailnya bagaimana, tapi setelah saya pahami, saya katakan itu jual beli riba. Jangan. Terus setelah itu nggak puas dia. Dia mengatakan, kalau begini Ustaz, jadi itu nanti pembayarannya begini, kemudian barangnya dikirim setelahnya, kemudian ini. Sama saja, saking muter itu. Sama ribanya juga. Tanya lagi, terus gini Ustaz, kalau begini. Terus intinya seakan-akan dia itu ingin supaya saya mengatakan, oh ya boleh. Baru mandek dia menang. Ternyata tetap saya katakan enggak, itu riba itu. Ya, wallahu a'lam, itu riba, saya bilang gitu. Ternyata setelah berapa hari itu, ya kita ada undangan pernikahan lah. Undangan pernikahan itu biasa ketemu, orang-orang sekitar itu ketemu. Nah, ada fulan yang kemarin itu tanya sama kita, dia lagi duduk sama salah satu ustadz. Ya, dipepet ini salah satu ustadz. Tak lihat dari jauh gitu. Kok serius itu tanya? Saya sudah curiga ini, jangan-jangan pertanyaan kemarin itu. Akhirnya setelah orangnya itu pergi, maka saya samperin ustadz tadi. Ngobrol, saya tanya. Ustadz, tadi itu dia fulan itu tadi yang datang ke antum. Apakah benar dia itu tanya tentang jual beli? Loh, nguping dong. Kamu nguping tadi? Enggak. Kemarin dia juga tanya gitu kepada saya. Terus ente jawab apa? Ya, kalau saya lihat riba itu. Iya, riba memang dia bilang itu. Tapi kayaknya dia nggak puas. Iya, sama. Kemarin juga nggak puas. Orang model seperti ini, nanti ketemu ustadz lagi, tanya gitu lagi. Dia baru mandek ketika ada ustadz yang mengatakan boleh. Langsung dicekel sama dia. Langsung dipegang sama dia. Ini wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Dipegang sama dia. Nah, ini nggak boleh kayak gini jamaah. Kalau sudah dijelaskan dengan bukti-bukti, dengan dalil-dalil bahwa perbuatanmu ini adalah perbuatan yang salah, keliru, sudah taslim.
Ya, jangan cari-cari, mungkinlah ada ustadz yang tergelincir gitu. Ada ustadz yang salah-salah. Kan nggak apa-apa kita berpegang, nanti yang dosa dia gitu. Enak loh. Ya, ini contoh dari beliau. Maka tasfiyah dalam masalah fikih dibersihkan dari pendapat-pendapat yang lemah, pendapat-pendapat yang tidak baik. Kemudian wal akhlak min sulukil umamil halikatil makbuha. Demikian juga melakukan tasfiyah dan tarbiyah dalam masalah akhlak. Akhlak-akhlak yang buruk, akhlak-akhlak yang tidak baik, atau akhlak-akhlaknya orang-orang kafir itu dibersihkan dari kaum muslimin. Termasuk diantara akhlak orang kafir adalah yaitu kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang Yahudi mengatakan, sebagaimana di dalam surah Al-Ma'idah, Allah mengatakan, wa qalatil yahudu yadullahi maglulah. Orang-orang Yahudi mengatakan bahwa tangan Allah terbelenggu, tangan Allah itu atau Allah itu pelit. Ini akhlaknya orang-orang kafir, ditiru sama sebagian kaum muslimin. Suudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau tidak mau menetapkan sifat Allah, itu juga termasuk kekurangan ajaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka akhlak kepada Allah itu ditasfiyah terlebih dahulu, baru kemudian akhlak kepada sesama. Jangan kebalik. Sebagian orang itu lebih mementingkan akhlak kepada sesama daripada akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak apa-apa, yang penting dia itu baik sama tetangga, yang penting dia murah senyum, ya, tutur katanya lemah lembut, sopan. Masih nyungsep nang kuburan, nggak apa-apa. Yang penting akhlak sama sesama manusia itu baik. Meskipun dia punya akidah yang sesat, tidak mau menetapkan sifat-sifat Allah, yang penting akhlaknya baik. Gitu. Ini keliru. Yang lebih dahulu akhlak kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru kemudian akhlak kepada sesama. Wal ahadits an-nabawiyyatis sahihah minal ahaditsil makdubatil mafduhah. Demikian juga membersihkan hadis-hadis Nabi SAW, dibersihkan dari yang dhaif, dari yang lemah-lemah, dari yang maudhu, yang palsu-palsu, dibersihkan. Apalagi hadis dhaif ini, hadis lemah itu populer, bahkan orang itu lebih kenal hadis dhaifnya daripada yang sahihnya. Seperti misalnya ketika bulan puasa, naumus shaim ibadah. Tidurnya orang yang puasa itu ibadah. Itu terkenal banget nggak itu? Terkenal. Padahal apa itu? Palsu, maudhu. Nggak sahih dari Nabi SAW. Demikian juga tentang keutamaan surat Yasin. Bahwasanya surat Yasin itu adalah jantungnya Al-Quran. Surat Yasin itu jantungnya Al-Quran. Itu juga hadis yang lemah. Bahkan para ulama sepakat mengatakan bahwa semua hadis yang menunjukkan tentang keutamaan surat Yasin, semuanya kalau nggak dhaif, maudhu. Kalau nggak lemah, maka palsu. Maka ini diterangkan kepada kaum muslimin. Mana yang sahih dan mana yang dhaif. Itu termasuk bentuk tasfiyah dan tarbiyah. Kalau mau kita tambahkan, dibersihkan umat Islam dari tafsir-tafsir Al-Quran yang menyimpang. Seperti kitab-kitab tafsir yang sesat. Seperti kitab tafsir Fi Dhilalil Quran misalnya. Kitab tafsirnya siapa? Sayyid Qutb. Itu dibersihkan dari kaum muslimin. Kalau ada yang punya tafsir Sayyid Qutb, maka kita katakan kepada dia, jangan kau membaca tafsir-tafsir kitab-kitab tafsir seperti ini, karena dalamnya isinya adalah kesesatan. Kemudian barulah ditarbiyah. Kalau kau mau mempelajari tafsir, baca kitab-kitab tafsir yang sahih. Seperti Ibnu Katsir rahimahullah, tafsir As-Sa'di, dan tafsir-tafsir yang lain, Imam Al-Qurtubi, At-Tabari dan yang lainnya, baca tafsir-tafsir yang sahih. Nah, kemudian di sini ada kisah yang disampaikan oleh penulis. Kisah tentang Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala.
seorang ulama ahli hadis di zaman ini. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani itu pernah didatangi sama seorang tokoh haroki, tokoh pergerakan, yang dia itu punya pengikut followers malayin, jutaan. Pendukung fanatiknya itu jutaan. Ya, luar biasa ini. Tapi tidak disebutkan siapa nama tokohnya, wallahu a'lam. Ketika datang kepada Syekh Al-Albani, ya biasa, cari muka biasa. Orang-orang haroka itu suka mendekati ulama-ulama ahlus sunnah, suka mendekati ustadz-ustadz salafiyin, ya, kemudian didekati, difoto. Iya, itu liciknya orang-orang haroka. Ustadznya lagi di hotel, didatengin. Ya, sama si haroki ini. Pura-pura ziarah, pura-pura mengunjungi, karena sesama muslim itu saling mengunjungi. Tapi ternyata bawa tukang kamera. Ketika ketemu ini, Ustadz Salafi sama harokinya ini difoto, cekrek, diupload di medsos. Indahnya ukhuwah Islamiyah. Iya. Indahnya persaudaraan di dalam Islam. Nah, itu licik. Tujuannya apa? Untuk menggait salafiyin agar ikut pergerakan-pergerakan mereka. Tuh lihat, ustadzmu saja ya sudah nggak ada masalah dengan ustadz-ustadz kita. Gitu. Padahal kelicikan di dalamnya. Nah ini Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani pernah didatangi sama tokoh-tokoh harokah demikian. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani bertanya kepada tokoh harokah tadi. Akullul ladzina ma'aka ya'rifuna anna Allaha mustawin ala arsy. Kata Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani kepada tokoh harokah tadi. Wahai Syekh, apakah pengikut-pengikutmu yang jumlahnya jutaan tadi itu, apakah mereka tahu kalau Allah itu berada tinggi di atas arsy-Nya? Maka Syekh tadi mengatakan, narju dzalik. Iya, kami berharap demikian. Ya, kata Syekhnya tadi, iya, kami berharap pengikut-pengikut kami itu seperti itu. Maka Syekh Albani mengatakan, da'ka minal jawabis siyasi. Sudah, jangan menjawab dengan jawaban-jawaban diplomatis seperti itu. Ini kan jawaban diplomatis kan? Ya, kita berharap sih kayak gitu. Enggak. Nyatakan, pengikutmu itu tahu nggak tentang akidah Allah berada tinggi di atas? Maka dia pun menjawab, enggak. Tidak tahu. Kenapa? Karena dia sendiri nggak pernah mengajarkan kepada pengikutnya, nggak pernah mengajarkan kepada jamaahnya akidah yang sahihah. Yang diajarkan tentang masalah apa? Politik. Diajarkan masalah fikih waqi katanya. Pergerakan-pergerakan umat. Ini sekarang umat Islam sedang menghadapi krisis. Ya kan? Sekarang sedang muncul gerakan ini. Rusia sudah bersiap-siap untuk menyerang ini. Ya, kemudian Masya Allah, kalau sudah bicara tentang masalah politik, luar biasa. Jadi jamaahnya cuma tahu tentang masalah-masalah politik yang ada. Ditanya apa itu tauhid uluhiyah, apa tauhid rububiyah, apa tauhid asma wa sifat, di mana Allah Subhanahu wa taala, nggak tahu mereka. La adri. Nggak tahu. Ya, padahal luar biasa dia ini, pengikutnya banyak. Kalau ngisi kajian penuh, langgar ini nggak cukup dia. Iya, parkiran ini bek. Nah, tapi ternyata tidak dididik dengan akidah yang murni. Tidak dididik dengan pendidikan akidah yang benar. Maka apa manfaatnya? Ya, tidak ada manfaatnya hal demikian. Nah, maka orang-orang seperti tadi, ya, itu kata beliau, li'anna man ajiza an tasfiyati aqaidi muayyidihi wa muhibbihi wa tarbiyatihim 'alal aqidati salimah yakunu a'jaz an tasfiyati thamaratiha fi akhlaqihim wa sa'iri a'malihim. Barang siapa yang enggak mampu mengajarkan akidah sahihah, akidah yang benar kepada jamaahnya, kepada followersnya, kepada pengikutnya, maka jangan mengharapkan pengikutnya ini punya akhlak yang baik. Mustahil. Mustahil. Kalau diajarkan akidah yang sahihah, maka dengan akidah yang sahih itu, kalau memang jamaahnya itu berpegang dengan akidah itu, akan membuahkan akhlak yang baik. Tapi Ustadz, ada yang ngaji akidah nggak ada akhlaknya. Iya, berarti akidahnya itu cuma dipelajari sebagai pengetahuan saja. Tapi tidak apa?
tidak diyakini. Nah, tugas seorang ustadz hanya mengajarkan akidah saja. Nah, tugas jamaah meyakini dengan baik akidah tersebut. Manakala meyakini dengan baik akidah itu, muncul namanya akhlak yang baik. Tapi kalau nggak ada akidah yang sahihah, mustahil muncul akhlak yang baik. Kalaupun muncul akhlak yang baik, yakini itu cuma pencitraan. Itu cuma pencitraan. Ana kasih gambaran jamaah. Seorang yang dia dididik di atas tauhid. Seorang yang dididik di atas tauhid. Ada orang, nggak ada orang. Ya, contoh misalnya masjid ini. Ada sampah. Ya kan? Ada sampah. Dia ingin untuk membuang sampah ini. Ada orang, nggak ada orang. Dilihat orang, nggak dilihat orang. Kalau dia punya tauhid yang beres, tauhidnya benar-benar merasuk di dalam hati, dia ambil, dia pungut sampah itu, dia buang. Karena dia tahu dan dia meyakininya bahwa apa yang dia kerjakan itu dilihat sama siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi orang yang nggak punya akidah yang benar, kalaupun dia memungut sampah dan dilihat sama orang, maka yang diharapkan apa? Pujian manusia. Tuh lihat, dohirnya sama-sama, akhlaknya baik, namun batinnya berbeda. Maka namanya persatuan itu adalah persatuan hati, bukan persatuan badan. Kalau hatinya sudah bersatu, otomatis nggak perlu pakai jargon-jargon, otomatis badannya, fisiknya bersatu. Tapi kalau hati nggak disatukan, langsung tahu-tahu fisiknya disatukan, badannya disatukan, maka Allah mengatakan tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Dalam surah Al-Hasyr. Kau melihat mereka itu seperti berkoalisi. Mereka itu seperti bersatu padu, namun hati mereka tercerai-berai. Ini ketika perang apa ini? Perang koalisi. Perang Ahzab. Perang Ahzab itu koalisi antara musyrik, ahlul kitab, Yahudi bersatu. Padahal musyrik sama Yahudi ini akidahnya sama nggak? Beda. Tapi karena punya common enemy, karena punya musuh yang sama, yaitu Muhammad SAW, mereka bersatu. Gimana ending persatuan ini? Cakar-cakaran dewe. Pecah dengan sendirinya. Maka demikian juga sebagian umat Islam yang jargonnya persatuan, bagaimana nasib mereka sekarang? Berpecah belah. Ya, maka persatuan yang hakiki adalah persatuan akidah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya, memang beliau di sini menyampaikan singkat saja. Ini sekitar ada 5 halaman tentang tasfiyah dan tarbiyah. Ini memang nggak banyak, tapi intinya tadi itu dakwah salafiyah dibangun di atas tasfiyah dan tarbiyah. Maka Anda terapkan ini di rumah Anda. Anda melakukan tasfiyah dan tarbiyah kepada orang-orang yang di bawah Anda, seperti istri, anak-anak, ya, Anda lakukan tasfiyah dan tarbiyah ini. Baik, hadza wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah sudah berakhir, meskipun secara ringkas ya, sudah berakhir pembahasan kitab Sittu Duror min Usuli Ahlil Athar. Mungkin ada sisa waktu? Nggak ada? Buyar? Ada sisa waktu? Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Tafadhol. Jam berapa ini? Kemarin itu 5:49. Ya, berarti kurang 5 menit. Ya. Ada sisa waktu 5 menit? Ya, 6. Apakah tasfiyah dan tarbiyah sama dengan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar? Ya, kalau at-tasfiyah dan tarbiyah itu lebih umum. Sedangkan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar itu masuk di dalamnya tasfiyah dan tarbiyah. Jadi salah satu perangkat tasfiyah dan tarbiyah itu adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Itu perangkatnya saja. Ya, tapi dalam rangka apa al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar ini? Itu dalam rangka tasfiyah dan tarbiyah.
Contoh misalnya, Anda melihat ada seseorang kawan Anda yang dia ini ketika adzan berkumandang dia nggak melaksanakan sholat, atau ketika bulan Ramadan dia itu nggak berpuasa, padahal dia bukan termasuk orang yang diberi udzur untuk tidak berpuasa. Nah, ketika Anda melihat seperti itu, Anda mengingkarinya. Ya, Anda mengingkarinya. Kemudian Anda katakan kepada dia, kenapa kau nggak melaksanakan sholat? Orang yang nggak sholat itu begini, akan mendapatkan ancaman begini, mau dibakar rumahnya sama Nabi SAW. Ini namanya Anda melakukan an-nahyu anil munkar. Anda mengingkari. Kemudian Anda memerintahkan kepada yang ma'ruf, yaitu Anda ajak dia untuk melaksanakan sholat. Ini salah satu bentuk tasfiyah dan tarbiyah. Namun lebih jauh daripada itu, Anda bersihkan dia. Apa sih penyebab dia kok sampai tidak melakukan sholat? Pasti ada motivasinya kan? Iya. Loh, saya itu dulu dibilangi sama kiai saya, kalau sholat itu nggak wajib. Wah, ini masalahnya. Ini yang menyebabkan dia ini malas melakukan sholat. Nah, baru kita melakukan tasfiyah. Kiaimu itu longor. Kiaimu itu sesat. Iya. Sholat wajib. Jangan mengikuti pendapat kiaimu itu. Ini tasfiyah. Ya, jangan mengikuti pendapat kiaimu. Itu pendapat yang sesat, pendapat yang menyimpang. Orang yang nggak melakukan sholat, bahkan para ulama khilaf antara dia kafir atau masih muslim. Kemudian baru Anda tarbiyah. Yang benar itu sholat wajib dilakukan dengan dalil ini. Ya, itu lebih jauh lagi tasfiyah dan tarbiyah. Paham itu mungkin jemaah? Ya. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu ta'ala a'lam. Kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.